Halo teman-teman, senang banget deh Abi ketemu kalian lagi minggu ini. Sekarang kita mau mulai ibadah. Sudah siap belum? Kita mau memuji Tuhan, mau dengar firman Tuhan. Kalau udah siap, kita duduk yang rapi ya. Kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami untuk ibadah online. Berkati kami agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, juga memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita nyanyi satu lagu yuk. Kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Oke? Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita semua bersaudara ya. Kan kalau kata lagu tadi, kita bersaudara dalam Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan minggu ini ada hubungannya loh dengan keluarga. Kalau diingat-ingat, firman Tuhan minggu-minggu lalu itu tentang hukum Allah sudah sampai yang ketiga. Kalau yang keempat, apa ya? Ada yang tahu nggak? Hukum Allah yang keempat itu tentang menghormati orang tua. Wah, penasaran banget kan? Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita sebelum dengar firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi anak-anak, kita jumpa lagi pada minggu ini. Kita akan mulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan.
Kami telah memuji Tuhan dan kini tiba waktunya kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus pernah meringkaskan 10 hukum Musa atau hukum Taurat itu menjadi 2 bagian besar. Yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Itu adalah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah daripada hukum yang pertama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, anak-anak, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia? Itu dimulai dengan menghormati ayah dan ibu kita. Itulah hukum Musa yang kelima. Sebelum Ibu Lydia melanjutkan cerita ini, Ibu Lydia mau ajak anak-anak pergi ke satu rumah. Ayo ikut Ibu Lydia ya. Yudi lagi lihat apa sih? Kok main HP terus? Ini Yudi bukan main HP, Ibu. Yudi lagi lihat tempat jalan-jalan. Oh ya, Bu. Kapan sih kita bisa pergi jalan-jalan lagi? Ibu juga belum tahu nih. Coba tanyakan pada ayah. Ayah, kapan kita bisa jalan-jalan lagi? Tunggu sampai virus coronanya berlalu. Aduh, kapan sih corona ini berlalu? Karena corona kita jadi di rumah terus. Nggak bisa kemana-mana. Emangnya kalian mau kemana kalau coronanya sudah berlalu? Pertama, mau ke sekolah minggu dong. Terus, kalau yang kedua mau kemana? Kalau Yuni mau kemana ya? Oh, Yuni mau ke sekolah, Ayah. Waduh, anak-anak ibu pintar-pintar ya. Selain mau ke sekolah minggu dan sekolah, terus mau kemana lagi? Yuni, mau kemana kamu? Kalau kakak mau ke Legoland, ke situ aja deh, asik. Iya, Yuni juga ikut, pasti asik ke Legoland. Asik, kapan ya kita ke situ? Eits, tunggu dulu. Kita ke rumah kakek nenek dulu dong. Kan udah lama kita tidak ke rumah kakek nenek. Kok ke rumah kakek nenek? Iya, kita harus melihat kakek nenek. Mereka juga rindu pada kalian. Ayah dan ibu juga sudah rindu pada kakek nenek. Oh iya, betul. Di Alkitab kita diajarkan untuk menghormati ayah dan ibu, termasuk juga menghormati kakek nenek ya ayah. Iya, betul itu. Kita harus mengunjungi kakek nenek setelah corona berlalu. Sekarang kita bisa juga loh mengunjungi kakek nenek. Yuk kita video call mereka. Ayo. Halo. Halo, Kek. Apa kabar? Oh, cucu kakek. Yudi dan Yuni. Nek. Nenek, sini cepetan, Nek. Ada telepon, Nek. Dari cucu-cucu nih. Oh. Halo Yudi dan Yuni. Aduh, nenek senang sekali ditelepon.
Anak-anak, hormatilah orang tuamu dan kasihilah mereka. Ingatlah selalu akan kasih sayang dari orang tua kita, dari papa mama maupun dari kakek nenek. Tuhan memberkati. Kakek nenek senang sekali diteleponin Yudi dan Yuni. Kalau kalian kapan sih terakhir jumpa dengan kakek nenek kalian? Atau kapan kalian terakhir teleponan sama kakek nenek? Lupa? Waduh, berarti udah lama sekali dong. Tidak kasih kabar, tidak tanya bagaimana keadaan kakek nenekmu ya. Kalau begitu anak-anak, setelah kebaktian ini, kalian cepat-cepat ya ambil waktu bersama dengan papa mama untuk video call ya, video call. Tanyakan kakek nenek bagaimana keadaan mereka. Ya, jangan lupa anak-anak, kita belajar untuk mengasihi, menghormati kakek nenek kita. Juga kita belajar untuk mengasihi papa dan mama kita. Nah, sekarang Ibu Lydia mau kasih contoh. Ada seorang anak di dalam Alkitab. Walaupun dia tinggal jauh dari rumahnya dan dia sudah lama sekali tidak ketemu dengan orang tuanya, dengan papanya, tetapi di dalam hatinya dia selalu memikirkan, selalu rindu untuk pulang, untuk bertemu dengan papanya dan saudara-saudaranya. Siapa yang tahu tokoh apa yang Ibu Lydia mau cerita hari ini? Masih mikir-mikir? Iya, masih mikir-mikir. Ibu lanjutkan ya, supaya kalian bisa tebak. Nah, setelah dia dewasa, dia mendapatkan satu kedudukan loh. Mendapatkan satu kehormatan menjadi wakil raja. Sudah mulai tahukah ceritanya? Oh iya, kalian sudah pintar ya. Nah, Ibu Lydia cerita tentang Yusuf anak-anak. Yusuf ketika dia sudah menjadi raja, dia tidak sombong. Dia tidak berpikir, semua orang harus menghormati saya, semua harus tunduk menyembah kepada saya. Tidak. Waktu itu pun Yusuf telah menjadi wakil raja, tetapi Yusuf mempunyai hati yang baik. Dia tetap mengasihi dan menghormati akan kakak-kakaknya. Terlebih lagi dia mengasihi dan menghormati ayahnya. Dari mana kita tahu bahwa Yusuf menghormati ayahnya, mengasihi ayahnya? Mari kita akan melihat anak-anak dari kitab Kejadian 46 ayat 28 dan 29. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kita lanjutkan pasal 47 ayat 11 dan 12. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Nah, anak-anak, dari kitab yang tadi sudah kita baca di pasal yang ke-46 dikatakan bahwa ketika ayahnya Israel atau Yakub sudah menetap di Gosyen, Yusuf tahu ayahnya sudah sampai. Yusuf tidak menyombongkan diri. Walaupun dia adalah orang yang penting di Mesir, tetapi dia tahu dia adalah seorang anak bagi seorang Yakub atau Israel ayahnya. Oleh sebab itu, dia merendahkan hati. Yusuf datang, menghampiri, menemui ayahnya di Gosyen. Nah, di sanalah Yusuf
memeluk ayahnya dan menyatakan bahwa dia mengasihi ayahnya, dia merindukan ayahnya. Itu adalah anak yang baik. Anak yang menghormati orang tuanya. Tidak lupa walaupun dia adalah orang yang hebat, adalah orang yang penting, tetapi di hadapan ayahnya dia tetap seorang anak yang tetap harus menghormati orang tuanya. Dan dikatakan lagi bahwa Yusuf memelihara ayahnya dan saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya jahat kepadanya ketika dia masih muda anak-anak. Tetapi Yusuf karena dia menghormati ayahnya, dia juga menghormati kakak-kakaknya yang lebih tua umurnya dari dia. Maka Yusuf memberikan tanah yang terbaik di tempat itu, di Mesir, yaitu tanah Goshen, dan memberikan makanan untuk semua keluarga dari kakak-kakaknya dan juga ayahnya. Itu adalah teladan yang indah yang diberikan oleh Yusuf, seorang anak yang mengasihi ayahnya. Anak-anak, apakah kalian juga menghormati dan mengasihi papa mama kalian? Bagaimana caranya kalian menghormati dan mengasihi papa mamamu? Caranya mudah, anak-anak. Taatilah dan jangan membantah mereka. Jangan selalu anak-anak membuat hati mereka bersedih. Mengapa kita harus menghormati dan mengasihi orang tua kita? Anak-anak tahu tidak? Seperti kita mengasihi dan menghormati kepada Tuhan, begitulah Tuhan memerintahkan kita untuk juga mengasihi dan menghormati orang tua kita. Karena merekalah yang membawa kita berjalan di tempat yang aman. Merekalah yang menyediakan semua kebutuhan kita, yang melindungi kita, yang mengasihi kita. Setiap papa dan mama berjuang untuk anak-anaknya. Mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk semua anak-anaknya. Oleh sebab itu anak-anak, setelah kita beranjak dewasa, ingatlah selalu akan kasih sayang mereka. Kita tidak boleh melupakan akan apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka korbankan, apa yang telah mereka berikan kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terukur, tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tidak cukup apapun yang kita berikan kepada papa mama kita untuk membalas kasih sayang mereka. Oleh sebab itu anak-anak tidak layak bagi kita untuk terus membantah, terus kita melawan orang tua kita. Ada satu video yang Ibu Lydia mau bagikan pada anak-anak. Ibu Lydia menggambarkan perjuangan papa mama seperti sebuah perahu, anak-anak. Perahunya tidak besar, tidak indah, perahu yang sangat sederhana yang membawa anak-anak di dalam perahu itu, di dalam bahtera itu untuk berjalan ke tempat yang aman. Yuk kita lihat videonya. Ini adalah perahu kecil. Perahu kecil ini melambangkan papa mama kita. Perahu ini berlayar perlahan, membawa anak-anak di air yang tenang. Tetapi kadang juga melewati hujan yang deras dan berlayar terus di tengah kabut yang tebal. Namun perahu kecil papa mama terus berlayar dengan berani, melewati semua rintangan, membawa anak-anaknya dan memberikan rasa aman. Walaupun terkadang perahu kecil papa mama harus melewati gelapnya malam, atau melewati semak yang menakutkan, terpaan kepak sayap burung-burung, sehingga membuat layar perahu kecil papa mama terkoyak. Tetapi perahu kecil papa mama tidak menyerah. Ia tetap berlayar maju ke depan, membawa anak-anaknya dengan aman. Melewati cuaca cerah, kadang juga cuacanya berkabut.
Kadangkala perahu terhenti untuk menolong seseorang. Tidak mudah saat menolong orang lain. Perahu kecil justru masuk dalam bahaya. Ada kesusahan dan ancaman. Tetapi perahu kecil Papa Mama tetap kuat bertahan. Bahkan terus maju di tengah badai dan dinginnya udara, kesepian, disakiti dan dirugikan. Ia tetap bertahan demi kamu dan saya. Walaupun ombak besar datang menghempaskan menenggelamkan perahu kecil Papa Mama. Tetapi perahu kecil kembali bangkit dan perlahan berlayar kembali, mengulangi kembali perjalanan yang pernah dilalui. Melewati sampah, melewati kabut, melewati bahaya. Ada kekurangan. Tetapi Tuhan memulihkan layar yang terkoyak perahu kecil Papa Mama, membawa kita sampai tiba waktunya ia akan berhenti. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hormatilah ayah dan ibumu, sebab merekalah perahu kecil yang gagah berani mengantarmu sampai di tempat yang aman. Walaupun mereka harus melewati badai dan rintangan, banyak kesulitan, banyak hambatan, tetapi mereka terus berjalan maju, mengantarmu sampai di tempat dengan aman. Kesulitan, tantangan, bahaya dihadapi, dijalani dengan berani oleh Papa Mama kita untuk melindungi anak-anaknya, boleh sampai di tempat yang aman, boleh menjadi anak-anak yang berguna, yang hebat, yang berhasil. Nah, anak-anak, Tuhan juga berjanji setiap orang yang mengasihi orang tuanya, maka Tuhan pun akan memberkatinya, Tuhan akan melindunginya, dan Tuhan akan memberikan umur yang panjang supaya kita bisa hidup berbahagia di tempat di mana Tuhan berikan kepada kita. Maukah anak-anak engkau menjadi anak yang berbakti, yang mengasihi dan menghormati orang tuamu? Iya, tentu saja kalian mau ya. Nah, mulailah belajar, dengar apa kata orang tuamu. Kalau mereka meminta kalian melakukan sesuatu, jangan ditunda-tunda dan jangan membantah, jangan melawan mereka, karena mereka tidak akan memberikan sesuatu yang jahat kepada kita. Mereka tidak punya rencana untuk merencanakan sesuatu kecelakaan bagi kita. Kalau Papa Mama bilang tidak boleh, taatilah mereka. Kalau mereka mengatakan tolong kerjakan ini, kerjakan segera. Itulah anak yang mengasihi dan menghormati Papa Mamanya. Dan ingat anak-anak, setelah kebaktian ini selesai, video call kakek nenekmu. Mereka juga merindukan kalian. Mereka juga ingin jumpa dengan kalian. Dan jikalau corona ini sudah berlalu, pergilah berkunjung kepada kakek nenekmu, supaya anak-anak juga boleh berbakti kepada kakek dan nenek selain berbakti kepada papa dan mama. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Mari kita akan melihat ayat hafalan kita.
Dari Efesus 6 ayat 1 dan 2. Efesus 6 ayat 1 dan 2, mari kita baca sama-sama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Kita ulang kembali anak-anak ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Jadi, apa tadi ayat hafalan kita? Iya, ya. Jadi kita harus mentaati orang tua kita dan menghormati mereka. Anak-anak sudah belajar untuk menghormati papa mama. Nah, sekarang anak-anak, tugas yang kemarin Ibu Lydia berikan untuk membuat video kegiatan liburan kalian. Coba kalian bikin videonya dalam bentuk apa? Membantu mama. Atau kalian membawakan minuman untuk papa dan sebagainya. Silakan. Kalian juga bisa melihat di sini ya, poin yang telah kalian kumpulkan sampai tanggal 28 Juni. Mungkin juga masih ada yang akan menyusul, nanti akan ditambahkan lagi. Karena video ini sudah dibuat sebelum kalian kumpulkan, mungkin nanti akan direkap lagi pada akhir bulan Juli ya anak-anak. Nah, Tuhan memberkati. Kembalikan kepada kawan-kawan. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih Bu Lydia sudah menyampaikan firman Tuhan minggu ini. Sekarang kita mau melakukan persembahan. Caranya, masukkan persembahan kamu ke dalam amplop. Nanti kalau sudah bisa ke gereja, kita bawa amplopnya. Atau kamu bisa titip ke mama atau papa. Sambil persembahan, ayo kita nyanyi lagu Persembahan Kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Abi dengar udah banyak nih yang kumpul kegiatan minggu lalu. Yuk kita lihat. Wah, seru banget ya kegiatan anak sekolah minggu di rumah. Nah, kalau minggu ini kegiatannya kayak apa ya? Yang penasaran? Lihat video berikut ini yuk. Hari ini kita belajar tentang menghormati orang tua. Aku pengen kenalan dong sama orang tua kamu. Orang tua kamu itu kayak apa sih? Aku mau tanya-tanya dong tentang orang tua kamu. Boleh kan? Nanti Lausa akan kirimkan beberapa pertanyaan nih tentang orang tua kamu. Dijawab ya. Ada yang tentang mama dan ada juga yang tentang papa. Udah tahu kan cara jawabnya? Jangan lupa tulis nama ya. Setelah itu baru deh jawab pertanyaannya.
Oh iya, buat yang penasaran, ini jawaban aktivitas minggu lalu ya. Nggak terasa ya, sekarang sudah waktunya kita untuk berpisah. Sebelumnya, kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Dadah! Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan,